pas pemasangan 3 mata lampu tembak 3 biji. Nah, sekarang kita akan lihat pada saat setelah pemasangan grounding. Sekarang kita nyalakan fog lamp. Seperti yang kalian lihat ya, warna kuningnya nyala nih. Ini 3 biji nih. Tuh. 3-3-nya nyala ya. Nah, sekarang kita lihat. Yo brother temporaries, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng-iseng. Tangan gue gede banget ya. Oke, jadi hari ini gue akan custom kok custom sih? Bisa dibilang custom juga sih. Jadi gue mau pasang apa ya, yang berhubungan dengan kelistrikan deh. Oke, jadi gue hari ini gue mau pasang grounding, kabel grounding. Oke, fungsinya kabel grounding ini untuk apa? Jadi fungsi kabel grounding ini untuk lebih menstabilkan arus listrik yang ada di kendaraan kita. Ini kalau gua salah tolong dikoreksi ya, karena gue juga awam banget masalah kelistrikan. Jadi setahu gue sih umumnya seperti itulah. Intinya lu pasang grounding itu adalah untuk arus kelistrikan ke massa atau ke body bilangnya ya. Jadi fungsinya apa ya? Fungsinya untuk lebih stabil. Kalau lebih stabil otomatis motor lu arus listriknya kan lebih terarah lah, bisa dibilangnya ya, tanda kutip. Nah, impactnya apa? Impactnya itu sih kalau gue baca-baca banyak yang bilang nanti untuk penerangan lu, lampu-lampu segala macam itu lebih terang ya, atau bisa dibilang bukan lebih terang lah, lebih terjaga, lebih aman gitu loh. Jadi untuk akinya itu kemungkinan dropnya itu lebih kecil kalau dibandingkan standar gitu. Nah yang kedua, kalau ada klakson ya klaksonnya akan lebih bagus gitu, lebih kenceng gitu kan. Nah jadi gua hari ini gua akan pasangnya itu di high tech konsep. Oke, ini adanya di Depok. Oke. Nah jadi gua hari ini sudah sampai nih sekarang. Gue janjiannya jam 9 pagi. Ini gua kepagian, agak lebih pagi setengah jam. Jadi nanti kita akan lihat aja seperti apa pemasangannya. Yang pasti harus dibuka body semua. Oke, kuy, diikutin terus. Oke, sembari nunggu gue akan sedikit spill ya. Nih, ini high tech, seperti ini high tech konsep. Jadi dia itu authorized reseller untuk produknya Bibot bisa dibilang. Nah, kalau kalian tahu Bibot itu adalah produk dari Billet. Ya, jadi gue tahu high tech ini dari mana, ini rekomend dari saudara gue ya. Jadi dia merekomendasi kalau untuk grounding di daerah Jabodetabek itu di high tech aja katanya, karena kerjaannya rapi, harganya juga terjangkau, dan reviewnya juga pada bagus ya. Jadi kalian lihat tuh, ini ada alamatnya lengkap ya di Cimanggis. Oke, nanti untuk Google Maps dan juga IG-nya itu nanti akan gua share di deskripsi, silakan. Oke, nah ini dia bisa pasang proyektor Billet, kabel grounding ya, modifikasi lampu motor mobil, LED, DRL segala macem. Oke, kalau gitu gue sambil nunggu deh. Kuy. Oke berat, sini gue udah dibongkar. Jadi dibongkarnya itu cukup full juga ya, bagian belakang nih body dibongkar semua. Nah ini kabel grounding bawaan dari si Yamaha, ada 2. Nanti akan ditambah cukup banyak sih, nanti ditambahnya di bagian-bagian dalam nih. Nanti kita lihat aja seperti apa pemasangannya dan penampakannya seperti apa. Oke berat. Nah jadi ini kabelnya seperti ini. Nah ini yang premium ya? Iya. Ini kabel yang premium, jadi ada pilihan warnanya, ada kuning, hijau, merah, abu, sama apa lagi tadi om? Hitam ya? Hitam. Nah gue pilihnya warna kuning ya, biar mentereng juga. Jadi nanti totalnya ada 5 kabel. Sambungnya tadi ke mana aja om? Ke sini. Ini satu. Sini satu. Sama ke koil. Sama ke ini. Injektor ya tadi ya. Nah injektor juga sama ke aki. Jadi total ada 5. Ini lagi dipasang. Jadi nanti untuk hasil akhir nanti akan gue
record lagi ya belakangan. Jadi ini kabelnya sih warnanya cakep juga ya, warna kuning nih. Oke, jadi nanti bisa dipilih aja sih. Bedanya premium sama non premium lebih ke apa ya, Om? Yang non premium serabutnya lebih halus ya. Oh, yang premium serabut lebih halus. Oke. Jadi kualitas lebih bagus lah ya. Oke, jadi kita lihat aja nanti hasil akhirnya. Oke. Oke. Oke, Brats. Nah, ini gue sudah sampai di rumah ya. Ini setelah pemasangan grounding ya, kita akan tes nih. Nah, jadi gue pengen kasih lihat dulu nih ya. Sekarang gue masih menggunakan fog lamp sama yang seperti dulu, yaitu fog lamp Motoled 3 biji. Tuh. Dan tiga-tiganya nyala. Oke, ini kita kontak dulu. Wih, satunya mati merahnya, Brats. Nah, ada nyala nih. Oke. Nah, jadi ini sekarang gue mau kasih lihat ke kalian setelah memasang grounding ini apakah ada pengaruh ke voltase, khususnya pada saat fog lamp gue nyala ya. Karena yang gue rasakan kalau dari sisi akselerasi tadi sih memang apa ya, berubah sih. Jadi lebih gacor lah istilahnya lah. Jadi gue bawa motornya tuh lebih enak gitu loh, karena tenaganya lebih ada. Kedua, klakson gue juga lebih berasa kenceng ya. Nanti akan gue tes juga. Kemudian kalau untuk sinar lampu yang fog lamp ini gue berasa juga sedikit lebih terang gitu loh. Jadi lebih solid. Karena kawan gue juga yang lihat tuh akhirnya dia juga bilang kayak sinar fog lamp lu yang kuning ini kayaknya lebih terang daripada sebelumnya gitu. Oke, nah kita akan tes. Jadi gini. Ini memang gue belum ada videonya lagi ya. Untuk apa namanya, ampernya. Jadi pada saat ampere gitu, voltasenya pada saat yang sebelum gue menggunakan grounding itu bisa dicek di vlog gue yang pas pemasangan 3 fog lamp ini ya, lampu tembak 3 biji. Itu voltasenya tuh kalau lagi idle ya, fog lamp nyala loh ya, fog lamp nyala idle itu dia stagnan tuh di kisaran 12,2 lah, 12,2 12,3, bahkan pernah sampai turun tuh sampai 11,9 atau 12,0. Jadi itu kalau posisinya langsam ya. Jadi misalnya fog lamp gue nyalakan langsam di lampu merah. Nah, itu seperti itu. Ya kalau untuk cuplikannya bisa yang gue bilang lihat di vlog gue di pas pemasangan 3 mata lampu tembak 3 biji. Nah, sekarang kita akan lihat pada saat setelah pemasangan grounding. Oke, ini gue nyalakan dulu ya. Ini posisinya adalah langsam fog lamp masih mati 13,4 ya. Kalau langsam pada saat fog lamp mati sih sebenarnya itu pasti normal ya, 14,3. Ini kan udah standar banget nih. Oke, sekarang kita nyalakan fog lamp seperti yang kalian lihat ya. Warna kuningnya nyala nih. Ini 3 biji nih tuh, 3-3nya nyala ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang di angka 13,0. Ini kalau kemarin yang
Sebenarnya sih jadi gini, ini groundingnya ini gue udah pakai, gue udah coba di kurang lebih hampir seminggu sebenarnya. Nah, selama itu gue coba selama di lampu merah ya, itu di mentoknya itu di 12,5. Nah, ini akan gue kasih lihat nih. Ini kan 12,7 nih. Masih nyala ya, tuh. Oke. Nah, ini malah sekarang jadi 12,7, 12,8 nih. Kemarin gue pas pakai selama kurang lebih semingguan, itu langsam itu biasa di 12,5. Itu udah paling drop lah, istilahnya paling rendah. 12,7 ya kan. Jadi artinya apa? Artinya gue pemasangan grounding ini, kabel grounding ini berpengaruh banyak. Ya, cukup banyak lah. Karena dari 12,0, 12,2, anggaplah 12,2 deh atau 12,3 ya. Sekarang 12,7, berarti ada selisih itu kurang lebih sekitar 0,4, 0,5. Dan itu lumayan kalau menurut gua ya, 0,5 ampere ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kabel grounding ini dia kurang lebih mirip seperti kabel setan atau Exxon wire, sebenarnya sama ya. Jadi perbedaannya mungkin hanya di brand. Nah, kedua, gue nggak tahu kalau untuk posisi pemasangannya, apakah kalau yang menggunakan Exxon wire atau kabel setan itu sama. Tapi kalau di temen gue yang pernah pakai di NMAX Old, itu dia agak berbeda sih kabel setan. Jadi di kabel setan ini dia ada beberapa titik yang berbeda lah setahu gue, tapi gue nggak bisa jelasin lebih detail ya, karena gue sendiri juga nggak ngeliat nih untuk ya pemasangan kabel setan ataupun Exxon wire. Nah, tapi kalau dari segi harga gimana? Tentunya yang kabel grounding yang gue pasang ini jauh lebih ekonomis. Kabel setan itu kalau nggak salah, kalau full set lengkap itu 1 jutaan lebih kalau nggak salah. Exxon wire pun juga kurang lebih sekitar segitulah. Nah, ini kemarin gue pasang itu di harga 400 sampai 500 ribuan aja. Gitu, oke. Nah, lihat tuh 12,6. Jadi kemarin memang mentoknya itu di 12,5. Nah, mungkin itu kalau gue udah pakai jalan kali ya. Jadi entah mungkin mesinnya panas atau mungkin gue juga ada penggunaan apa? Lampu sen. Kita coba deh nyalain lampu sen ya. 1 biji dulu deh. Nggak pengaruh ya, ternyata ya 12,7 juga, 12,6. Oke, sekarang kita coba 12,5 nih tuh. Kalau pakai lampu sen ya, ini ya, lampu sen sebiji. Nah, ini gue matiin lagi, kita lihat mentoknya di berapa. Ternyata benar 12,7 ya. Ini lampu sen 2 nyala hazard, mungkin akan drop ke 12,4 kali. Cuman ya kalau lampu sen itu kan sebenarnya kita nggak bakal sering-sering pakai ya, kecuali kalau kalian pas sudah menyalakan kemudian lupa matikan, atau mungkin pada saat touring ya, atau dari konvoy hazard nyala terus mungkin. Tapi kalau dalam kota itu jarang lah. Nah, masih mentok di 12,5. Oke, nah sekarang kita akan coba ke klakson. Jadi bunyi klaksonnya itu lebih kenceng, lebih asik lah, lebih paten lah dia bunyinya sih. Ya, jadi ini sekarang gue matiin nih lampu fog lampnya ya. Dia akan naik lagi ke normal lagi. Jadi maksud gue kelistrikan gue ini tidak ada masalah ya. Jadi ini real review dari gue. Nah, kemudian yang kedua, untuk akinya itu gue juga masih menggunakan aki lama gue, yaitu Amaron. Nah, tetapi sebenarnya kalau kalian lihat kemarin sempat gue dicek ya di sana kan, itu aki gue tuh sebenarnya tuh udah kurang bagus tuh healthy-nya ya, sudah harus diganti jadinya. Jadi gue juga bingung nih, padahal gue pakai belum lama loh, dari bulan Maret. Ini sekarang gue vlog itu di bulan Juli. Itu berarti baru berapa bulan tuh? Baru 3 bulan loh, 3-4 bulan sudah drop juga ternyata kan. Nanti kita lihat deh, gue juga nggak tahu ya apakah setelah gue pakai kabel grounding ini aki akan lebih lebih tahan lama, lebih awet. Kita lihat aja. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya vlog gue kali ini untuk pemasangan kabel grounding di si Sombong. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menstabilkan arus listrik di si Sombong. Kemudian yang kedua,
lebih menghemat menghemat aki kalau bisa dibilang. Ya kalau menurut dari si siapa high-tech-nya itu kan nanti akan berpengaruh ke konsumsi bensin ya. Kalau konsumsi bensin sih gue belum bisa ngomong lah, nanti kita lihat aja sih. Cuman kalau menurut gue sih itu terlalu susah sih untuk diprediksi ya kalau untuk konsumsi bensin dari kelistrikan, karena kan tergantung dari bejekan gas loh. Jujur gue setelah pemasangan kabel grounding ini ngegasnya tuh lebih enak, bahkan kemungkinan besar akan lebih boros karena gue jadi naik motornya tuh lebih gacor lah istrinya, lebih sering kebat-kebot lah gitu loh. Oke, jadi yang pasti kalau kalian tanya recommended apa enggak, tentu ini recommended kalau menurut gue ya, pengalaman gue. Bagi kalian yang mau pasang, silakan bisa ke bengkel terdekat kalian yang sudah terpercaya, atau kalau misalnya untuk mau ikutin pemasangan gue di mana ya, gue di High-Tech Depok, High-Tech Concept. Untuk linknya dan juga Instagramnya gue sisipkan di deskripsi ya, silakan dicek aja. Oke, kalau begitu sekian dulu ya vlog gue kali ini. Yang penting ingat, apapun kabel grounding yang kalian pakai, sombonglah dengan rendah hati. Oke, sekali pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.